Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, itu kita lanjutkan long term notes payable. Nah, di sini notes payable itu adalah hutang wesel. Nah, hutang wesel itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jadi hutang wesel itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kemarin kan udah kita bahas mengenai hutang wesel yang untuk jangka pendeknya. Nah, sekarang itu hutang wesel yang jenisnya itu jangka panjang, yakni yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode siklus operasinya perusahaan. Nah, di sini jenis dari notes payable itu sama kayak yang kita pelajari sebelumnya. Itu ada yang di sini zero interest bearing note yang tanpa bunga, dan kemudian dengan bunga, interest bearing notes. Nah, sekarang kita mulai dulu dari zero interest bearing notes. Nah, sebenarnya untuk pencatatan notes payable ini sama aja sama yang bonds payable, tapi ganti aja namanya. Kalau yang sebelumnya itu adalah bonds payable, sekarang ganti namanya, nama akunnya itu jadi notes payable ya. Nah, sekarang kita mulai contoh yang zero interest bearing notes. Nah, ini soalnya. Nah, di sini soalnya itu adalah perusahaan itu menerbitkan wesel, jatuh temponya itu 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun kan itu utang jangka panjang kan. Jatuh temponya ini 3 tahun. Kemudian face value itu sama dengan nilai nominalnya itu adalah 10.000, dimana dia zero interest bearing notes. Berarti dia tanpa bunga. Nah, kemudian diketahui bahwa suku bunga intrinsik atau suku bunga pasarnya atau suku bunga efektifnya atau yieldnya itu adalah 9%. Nah, itu gimana pencatatannya? Seperti biasa di sini kita cari nilai dari present value dari notes tersebut. Kita cari nilai present value-nya dulu. Nah, di sini kan zero interest bearing note, berarti kan nggak ada pembayaran bunga. Berarti present value-nya itu kita cari cuma present value pokoknya aja kan. Nah, sebelumnya itu kan kalau untuk mencari present value pokok pakai rumus ini kan. Rumus ini FV, nilai nominalnya dibagi dengan 1 ditambahi pangkat N. Nah, kita masukin rumusnya. Nah, masukin yang angka ini, masukin ke rumus ini. FV-nya itu tadi 10.000. Ini nilai nominalnya 10.000. Kemudian 1 ditambah I-nya itu tingkat suku bunga pasarnya tadi berapa? Tingkat suku bunga pasarnya itu 9%, atau efektif rate-nya itu 9%, masukin ke sini 9%, terus N-nya 3 tahun. Nah, nanti dapat hasilnya itu adalah itu hasilnya nanti 7.721,8. Itu hasilnya nanti. Jadi karena ini zero interest bearing note, berarti nggak ada kita cari present value annuity untuk bunganya, karena kita nggak bayar bunga kan. Nah, berarti nggak ada aliran kas untuk pembayaran bunga. Nah, habis itu berarti udah ketemu nilai present value-nya kan, present value-nya segini. Nah, kemudian kita catat jurnalnya pada saat penerbitan itu debit kas, kreditnya notes payable. Ini kan sebelumnya kalau di bonds itu kredit, debit kas, kreditnya bonds payable. Sekarang karena dia dalam bentuk notes payable, maka diganti debit cash, kreditnya itu notes payable sebesar nilai present value-nya. Nah, kemudian kita bikin itu di sini kan terjadi perbedaan antara, nah, di sini kan nilai pokok dari obligasinya itu kan 10.000, tapi present value-nya itu 7.721,8. Berarti kan itu di bawah dari nilai nominalnya atau di bawah dari nilai face value-nya. Nah, berarti itu diskon atau premium. Berarti kan ini diskon kan, diterbitkan secara diskon. Nah, kalau diskon berarti kita harus bikin kan tabel amortisasi. Nah, kita bikinlah tabel amortisasinya kayak gini. Nah, untuk tabel amortisasi itu sama aja sama yang di obligasi, itu kolom-kolomnya, kolom-kolom yang perlu dibuat. Nah, di sini perbedaannya itu adalah di cash paid.
di cash paid atau kas yang dibayarkan. Karena dia zero interest bearing note, berarti kita nggak ada pembayaran bunga, maka di sini cash paid-nya itu 0. Jadi dibikin di sini 0 semuanya. Kemudian interest rate, kemudian interest expense, kemudian discount amortisasi diskonnya, kemudian carrying amount of note atau nilai bukunya. Nah, nilai bukunya tadi kan dapat present value-nya 7.721,8. Nah, terus habis itu 7.721,8 ini dikali sama tingkat suku bunga efektifnya tadi kan 9% kan. Nah, dikali dengan 9% dapat nanti 694,96. Kemudian ini selisihkan sama ini dapat ini kan. Nah, berarti amortisasinya semuanya 69496. Karena ini diskon, kalau diskon berarti kan menambah. Berarti 7721,8 ditambah 694,96. Dapatnya 8416,76. Kemudian lanjutkan 8416,76 dikali dengan 9% dapatnya 757,51. Kemudian diselisihkan antara cash paid dengan interest expense. Dapat semuanya itu adalah diskon amortize. Nah, 757,51. Kemudian ditambah 8416 ditambah 8, kemudian 8416,76 ditambah 757,51. Dapatnya 9174,27. Nah, demikian seterusnya sampai nanti itu pas akhir tahun ketiga itu sebesar nilai nominalnya atau nilai face value-nya. Nah, kemudian untuk pencatatannya, ini kan berarti kan ada pencatatannya nih. Kemudian ini ada juga pencatatan. Itu kan jurnal penyesuaian semuanya. Karena di sini kita kan nggak ada pembayaran bunga, tapi di sini kita harus mencatat beban bunga yang jatuh tempo. Nah, berarti itu tiap 31 Desembernya kita catat itu interest expense pada notes payable. Nah, jadi amortize ini kalau misalnya amortisasi ini kalau pada bonds itu namanya kan nama akunnya bonds payable kan. Nah, kalau misalnya di notes payable ini nama akunnya itu diganti jadi notes payable. Jadi karena dia diskon, kalau diskon itu letaknya debit atau kredit. Di kredit kan karena dia menambah. Kemudian kreditnya itu ini notes payable. Nah, kemudian untuk 31 Desember akhir tahun kedua juga kayak gitu jurnalnya, tapi angkanya berubah jadi ini. Kemudian tahun ketiga dibikin lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk interest bearing notes, yakni wesel yang dengan bunga. Nah, untuk wesel dengan bunga ini tuh sama persis dengan bonds. Tapi bedanya itu nama akunnya aja, yang bonds payable itu diganti nama akunnya jadi notes payable kan. Nah, tapi untuk caranya model jurnalnya itu sama aja. Jadi ini interest bearing notes. Jadi bedanya kalau zero interest bearing note, cash paid-nya itu 0. Kemudian kalau interest bearing note itu nanti cash di sininya itu ada isinya. Isinya itu sebesar berapa bunga yang kita bayarkan untuk pemegang notes itu. Nah, di sini contohnya itu perusahaan menerbitkan wesel itu 10.000 untuk 3 tahun. Kemudian suku bunga yang tertera, bunga yang akan kita bayarkan, bunga yang tertera di wesel itu 10%. Ini sama kayak kupon, kalau di obligasi 10% tingkat suku bunga kuponnya. Tapi di sini namanya bukan kupon, jadi di sini namanya kalau notes payable itu ini tingkat suku bunga yang akan dibayarkan itu adalah 10% dari nilai nominalnya. Jadi di sini bunga yang akan kita bayarkan tiap periodenya itu kan berarti 10% kali 10.000 dapatnya 1.000. Makanya di sini cash paid-nya di sini 1.000 semuanya. Nah, kemudian diketahui di sini effective rate of interest-nya 12%. Jadi tingkat suku bunga efektifnya itu 12%. Nah, kemudian gimana pencatatannya? Itu adalah kayak biasa kita cari dulu berapa nilai present value dari notes payable ini. Nah, untuk mencari nilai present value-nya berarti kalau ini untuk pokoknya kita cari pakai rumus ini. FV dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, berarti di sini nilai nominalnya itu kan tadi 10.000. 10.000 dikali 1 ditambah
dibagi 1 ditambah I-nya tadi berapa? I-nya kita pakai yang ini, effective rate 12% dikali 12%, pangkat 3. Pangkat 3, nanti dapat hasilnya berapa? Kemudian ditambahkan dengan present value annuity dari bunganya. Bunga yang dibayarkan tadi kan 10.000 kali 10.000 kali 10% itu kan dapatnya 1.000. Berarti 1.000 di C ini 1.000 dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N per I. I-nya di sini kan 12% tadi. Jadi I-nya di sini 12%. Kemudian N-nya berarti 3. Nah, kemudian dijumlahkan sama kayak mencari yang present value untuk obligasi, dijumlahkan antara present value pokok dengan present value annuity dari bunga yang dibayarkannya. Nah, dapat nanti hasilnya itu adalah 9520. Berarti jurnalnya itu adalah debit cash, kreditnya notes payable. 9520 sebesar nilai present value-nya. Nah, kemudian di sini nilai pokok, nilai face value-nya atau nilai nominal dari obligasi yang akan dilunasikan itu 10.000. Nah, kemudian di sini nilai present value-nya cuma 9520. Berarti kan ini diskon kan. Nah, kalau diskon atau premium itu kan dibikin tabel amortisasinya. Nah, dibikin tabel amortisasinya kayak biasa. Ada kolom-kolom ini, dimasukin di sini nilai present value-nya 9520. 9520 dikali sama 12%. Dapat 1142. Kemudian di sini cash paid-nya kan tadi suku bunga dari notes-nya itu kan dia nanti akan menawarkan bunga itu 10% dari nilai nominalnya kan. Berarti 1.000 kas yang dibayarkan terus. Kemudian selisihnya dapat amortisasinya 142. Kemudian karena dia diskon berarti 9520 ditambah 142 dapat 9662. Nah, demikian seterusnya sampai nanti nilai nominalnya itu 10.000. Sampai nanti di akhir tahun ketiga dia harus sebesar nilai nominalnya yakni 10.000. Nah, kemudian untuk pencatatannya. Nah, untuk pencatatannya berarti pas jurnal awal kan udah tadi kan. Nah, untuk pencatatannya itu berarti di sini cash paid berarti cash di kredit kan, udah pasti cash di kredit, di kredit. Kemudian debitnya interest expense, kemudian amortisasinya ini bisa di debit, bisa di kredit. Berarti amortisasinya ini nama akunnya nanti kan notes payable. Nah, bisa di debit, bisa di kredit. Kalau misalnya dia pada diskon, berarti dia di kredit. Kalau misalnya dia premium, berarti nanti letaknya di debit. Nah, demikian seterusnya, sama aja nanti sama kayak obligasi, cuma ganti nama aja, yang biasanya bonds payable jadi ganti jadi notes payable. Nah, kemudian kita lanjutkan gimana sih kalau misalnya kita menerbitkan notes, menerbitkan wesel itu untuk supaya kita itu dapat properti, barang atau jasa. Kemudian di sini itu gimana pencatatannya? Ini dicontohkan di sini itu adalah perusahaan itu membeli tanah. Nah, untuk membeli tanah itu harga tanah itu 200.000. Kemudian untuk membeli tanah itu diterbitkanlah wesel. Nah, diterbitkan weselnya itu zero interest bearing note, berarti tanpa bunga. Nah, kemudian nilai future value yang harus dibayar nanti itu ketika dia jatuh tempo itu adalah 293.866. Jadi kayak gini, 293.866 ini apabila di present value kan itu dapatnya nanti 200.000. Jadi ini future value-nya berarti future value berarti itu adalah nilai jatuh temponya atau nilai nominalnya atau nilai yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang itu nanti kita lunasi sebesar berapa. Sebesarnya itu adalah 293.866. Kemudian nilai sekarang dari 293.866 ini 200.000. 200.000 itu adalah nilai dari land tanah yang kita dapatkan hari ini. Nah, berarti itu jurnalnya gimana? Berarti jurnalnya itu karena kita belajar
di sini belajar hutang, maka kita pencatatannya itu adalah dari sisi perusahaan yang membeli tanah dengan cara menerbitkan wesel. Berarti di sini debit land, kemudian kreditnya notes payable. Debit tanah, kreditnya notes payable. Jadi kita dapat tanah, bertambah tanah kita, kemudian muncul hutang sebesar 200.000. 200.000 itu adalah sebesar nilai present value dari notes payable tersebut, atau nilai dari property, goods, atau service yang kita dapatkan. Nah, gimana kalau misalnya kita itu nggak tahu berapa nilai wajar dari aset yang kita terima, kemudian kita juga nggak tahu berapa nilai wajar dari wesel yang diterbitkan. Nah, itu gimana? Nah, kita harus cari tahu berapa sih tingkat suku bunga efektif dari wesel yang sejenis. Nah, contohnya di sini itu adalah perusahaan itu menerbitkan wesel, face value-nya atau nilai jatuh temponya yang akan dibayar di masa yang akan datang, nilai nominalnya itu 550.000. Jatuh tempo itu nanti tanggal 31 Desember 2020. Nah, kemudian bunga yang ditawarkan oleh notes itu, yang tertera di notes itu 2%, sama di sini dengan kuponnya. Nah, kemudian gimana pencatatannya? Kita cari dulu berapa nilai present value dari notes itu. Berarti berarti di sini kan dengan bunga nih. Bunganya 2%, berarti dengan bunga kan. Nah, berarti kita cari present value dari pokok hutangnya dulu, itu berarti di sini 550.000, future value-nya masukin ke rumus ini. Future value-nya 550.000, kemudian 1 ditambah I pangkat N. I-nya berarti itu tadi 8% kan. Tingkat suku bunganya 8%, tingkat suku bunga efektifnya diketahui 8%. Nah, masukin 8%, dapat nanti hasilnya 374.319. N-nya itu 5 tahun kan. Nah, kemudian di sini kita cari present value dari present value anuitas yang dibayar, anuitas atas bunga yang dibayarkan. Nah, itu bunga yang dibayarkan itu kan 2% kali 550.000, dapatnya itu 11.000. Maka bunga yang dibayarkan setiap periodiknya itu adalah 11.000 dikali dengan ini. Pakai rumus annuity yang ini. I-nya 8%, N-nya itu 5. Dapatlah hasilnya nanti 43.920. Kemudian dijumlahkan present value pokok ditambah dengan present value annuity dari bunga yang dibayarkan tiap periodiknya. Dapat 418.239. Nah, ini face value-nya 550, present value-nya 418.239, berarti kan ini at discount kan. Nah, kemudian kita catat pas penerbitan ini, kita di sini dapat buildings. Jadi di sini kita dapat buildings. Di sini kalau biasanya ini kan cash, kita dapat uang. Kalau di sini kita dapat buildings atau bangunan, berarti buildings di debit, kreditnya itu adalah notes payable. Nah, kemudian kita bikin amortisasinya. Kemudian pencatatannya itu sama aja selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan itu pelunasan non-current liabilities atau pelunasan hutang jangka panjang. Nah, pelunasan hutang jangka panjang itu ada 3 jenis di sini. Pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian pelunasan dengan menukarnya dengan aset atau sekuritas, kemudian pelunasan dengan memodifikasi aturan dari hutang yang udah ada sebelumnya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Ini pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, sebelumnya itu kita bahas dulu pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo itu adalah di sini kita masuk ke contohnya. Nah, diilustrasikan dari contoh sebelumnya, itu kan diterbitkan obligasi itu diskon. Nah, diterbitkannya itu tanggal 1 Januari 2015. Itu jatuh temponya 5 tahun lagi. Nah, kemudian nilai nominal dari obligasinya itu 100.000, kemudian
kupon rate-nya atau kupon tingkat suku bunga kuponnya itu 8% yang dibayar dengan semi annually. Kemudian yield-nya itu 10%. Nah, karena dia diskon tadi kita bikin tabel amortisasi kan. Nah, berarti di sini kalau kita itu memegang, nah kalau kita di sini itu melunasi obligasi ketika dia jatuh tempo, itu berarti kita melunasinya itu pada akhir tahun kelima kan. Nah, pada akhir tahun kelima itu kita tetap bikin jurnal untuk pencatatan beban bunga yang ini, untuk amortisasi yang ini kan. Nah, jadi ketika terjadi pelunasan, kalau kita megangnya itu sampai jatuh tempo, ketika terjadi pelunasan itu kan di sini kan jatuh temponya berarti kan 1 Januari 2020. Nah, kalau kita megangnya sampai jatuh tempo, itu pas tanggal 1 Januari 2020 pas pelunasan itu ada 2 jurnalnya. Yang pertama itu adalah kita catat yang beban ini, beban bunga sama cashback sama diskon amortise-nya ini kita catat kayak pencatatan biasa, namun nilainya ini. Kemudian habis itu kita catat lagi itu pelunasan obligasinya. Nah, pelunasan obligasinya itu kan kita bayar sebesar nilai nominalnya kan, berarti tambah jurnalnya satu lagi itu adalah di debit itu di sini kan bonds ya. Di sini berarti kalau bonds berarti debit bonds payable sebesar 100.000 nilai nominalnya. Kemudian kreditnya itu kas, karena di sini kita melunasi obligasi kan. Nah, melunasi obligasi berarti kan keluar kas kita. Kas kita keluar itu sebesar 100.000, sebesar nilai nominalnya. Kemudian debit kan itu obligasinya itu sebesar 100.000 juga. Jadi itu kalau misalnya kita memegang obligasi itu sampai dia jatuh tempo. Jadi pas pelunasan itu kita bikin jurnalnya, jangan lupa catat dulu beban bunga ini. Kemudian habis itu catat lagi pelunasannya. Pelunasannya itu jurnalnya debit bonds payable. Kemudian kreditnya itu adalah kas sebesar nilai nominalnya. Di sini nilai nominalnya itu kan 100.000. Nah, kalau misalnya dia notes payable itu gimana? Kalau notes payable berarti ganti aja debit notes payable, kreditnya itu kas sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini kan judulnya pelunasan obligasi itu sebelum dia jatuh tempo. Nah, di sini kan obligasinya kan itu jangka waktunya 5 tahun. Nah, si perusahaan di sini 2 years after the issue date on Januari 1, 2017. Jadi setelah 2 tahun setelah kita menerbitkan obligasi, yakni tanggal 1 Januari 2017, itu perusahaan itu melunasi hutang obligasinya. Jadi dia melunasi hutang obligasinya. Jadi dia nggak melunasinya itu tanggal 1 Januari 2020. Harusnya kan dia melunasinya itu tanggal 1 Januari 2020. Nah, sekarang itu dia percepat jadi 1 Januari 2017. Jadi sebelum jatuh tempo. Nah, dia melunasi obligasinya itu dengan nilai 101. Nah, 101 ini maksudnya gimana? Nah, misalnya dia hutang 101 ini maksudnya gimana? Jadi dia melunasi obligasinya itu nilainya kas yang akan dia keluarkan itu adalah 101% dikali dengan nilai nominalnya. Jadi nanti duit yang akan dia keluarkan untuk melunasi obligasi ini tanggal 1 Januari 2017 itu adalah 100.000 dikali 100%. Dapatnya nanti 101.000. Jadi itu nilai yang akan dia lunasi. Nah, kemudian kita lihat di sini tanggal 1 Januari 2017 itu nilai buku obligasi berapa? Nah, ini dia. Nilai buku obligasi itu adalah 94925. Jadi ini nilai buku dari obligasi. Nah, kita bikin di sini ini nilai buku dari obligasinya. Nah, kita melunasinya itu 101.000. Sebenarnya kan nilai obligasi kita sekarang itu 94925 cuma kan. Nah, berarti kan kita ngelunasinya itu lebih tinggi daripada yang seharusnya. Berarti kan di sini kita loss. Harusnya kan nilai hutangnya cuma 94925, tapi kita lunasi 101.000. Nah, berarti kan di sana lebih tinggi daripada yang seharusnya. Berarti diakui sebagai kerugian pelunasan sebesar selisihnya yakni 6075. Nah, sebelumnya itu kalau misalnya kita melunasi
di sini tanggal 1 Januari 2017 ini berarti kita bikin jurnal untuk penyesuaian bunga amortisasinya itu sampai tanggal ini. Jadi pas tanggal 1 Januari 2017 ini 2 jurnal kita bikin. Yang pertama jurnal ini, jurnal buat bunga ini, kemudian habis itu jurnal pelunasannya. Ini jurnal pelunasannya. Jurnal pelunasannya berarti debit bonds payable, nilai bonds kita itu kan 94925. Nah, itu kita catat sebesar nilai bukunya. Kalau misalnya dia debit berarti kan lunas yang nilai buku 94925. Kemudian kita kredit kas karena kita ngeluarin duit tadi kan 101% kan. 101% dikali dengan nilai nominalnya itu kan 101.000 kas kita. Kemudian loss. Kalau loss itu di sini kan loss. Kalau loss berarti kan di debit. Kalau gain nanti dia di kredit. Nah, ini jurnalnya. Jadi ada 2 jurnalnya. Catat bunga ini, penyesuaian bunga ini sama pencatatannya sama yang udah diajarin, tapi angkanya ini. Kemudian habis itu catat yang untuk pelunasan yang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah pelunasan dengan menggantinya itu dengan aset atau sekuritas. Jadi kita bayar hutang kita atau bayar hutang jangka panjang kita itu nggak pakai uang, tapi kita kasih aset ke orang itu atau kita ganti jadi sekuritas. Sekuritas ini biasanya kita kasih dia saham kita. Jadi kita menerbitkan saham untuk mereka. Nah, di sini contoh yang pertama itu adalah transfer of asset. Jadi di sini kita ngasih aset ke orang itu. Nah, contohnya ini adalah diasumsikan bank itu meminjamkan duit kepada kita, kepada perusahaan itu senilai 20 juta. Nah, kemudian ternyata kita nggak mampu untuk bayar hutang ini sehingga kita pilot. Jadi kita pilot sehingga kita kasih real estate kita. Real estate ini aset kita. Kita kasih aset kita ke dia, itu aset kita namanya real estate dengan nilai fair value. Fair value ini nilai wajar, yang nilai wajarnya itu 16 juta. Jadi untuk melunasi hutang 20 juta ini kita kasih dia aset kita yakni real estate itu senilai 16 juta nilai wajarnya. Nah, kemudian aset kita ini, aset real estate itu memiliki nilai buku carrying value itu 21 juta. Nilai buku itu tahu kan? Nilai buku itu berarti cost-nya harga perolehan dari real estate dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari real estate itu. Real estate kan di sini aset. Jadi carrying value ini sebenarnya itu adalah cost dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, di sini nggak diketahui, langsung diketahui itu 21 juta itu sebesar carrying value-nya. Nanti kalau misalnya diketahui itu cost-nya, harga perolehan real estate-nya, kemudian diketahui juga berapa akumulasi penyusutannya, berarti kita cari berapa carrying value-nya. Nah, kemudian gimana sih jurnal yang harus kita buat atas transaksi ini ketika kita memberikan aset kita ke bank untuk melunasi hutang yang 20 juta ini. Nah, itu berarti jurnalnya adalah kita lunasi hutang kita. Hutang kita yang di sini dalam bentuk notes payable. Nah, berarti lunas hutang yang 20 juta ini kan. Kalau hutang lunas itu di debit kan. Nah, makanya di sini debit notes payable sebesar 20 juta. Kemudian kita ngasih aset kita ke dia. Kita kasih aset kita yakni real estate sebesar 21 juta nilai bukunya. Nah, berarti kredit real estate karena udah kita kasih berarti kan berkurang real estate kita. Real estate itu sebesar nilai carrying amount-nya 21 juta. Nah, sebenarnya kan aset ini harus ditutup itu sebesar nilai harga perolehannya kan, sebesar harga perolehannya di awal. Kemudian nanti ada kita tutup akumulasi penyusutannya. Jadi ada jurnal untuk penutupan. Nah, ingat lagi pelajaran kita mengenai aset tetap. Ketika aset tetap tersebut dihapus, itu kan debit akumulasi penyusutan, kemudian kreditnya itu adalah asetnya sebesar nilai perolehannya. Ya kan? Nah, di sini nilai perolehan aset itu nggak diketahui, kemudian akumulasi penyusutannya itu juga nggak diketahui, sehingga yang dikredit itu adalah real estate-nya itu sebesar carrying value-nya atau sebesar nilai bukunya.
Nah, jadi di sini sebesar nilai bukunya. Nanti kalau misalnya diketahui berapa akumulasi penyusutan, maka real estate ini itu harus dicatat sebesar harga perolehannya. Debitkan akumulasi penyusutan di sini. Tapi di sini karena nggak diketahui, maka dia langsung dicatat sebesar carrying value atau sebesar nilai bukunya. Nah, kemudian di sini kita lihat nilai wajar dari real estate itu 16 juta. Hutang kita 20 juta. Nah, berarti kan di sini kita punya utang 20 juta, tapi kita bayarnya cuma 16 juta. Berarti kan di sini kan untung kita kan. Kita melunasi dengan harga yang lebih rendah. Makanya di sini gain on extinguishment of debt. Makanya di sini itu adalah keuntungan pelunasan hutang. Kita dapat untung pelunasan hutang itu sebesar 4 juta. Jadi dibandingin dengan nilai wajarnya. Nah, kemudian di sini aset kita itu nilai bukunya 21 juta, tapi di sini cuma dihargai sebesar 16 juta. Nah, berarti kita rugi dong melepaskan aset ini. Nilai sebenarnya itu 21 juta nilai bukunya, tapi cuma dihargai 16 juta. Berarti makanya di sini itu adalah loss on disposal of real estate. Rugi karena penghapusan aset real estate sebesar 5 juta. Karena sebenarnya harganya 21 juta, tapi kita kasih dia dengan harga 16 juta. Berarti kan rugi. Makanya di sini loss on disposal of real estate. Jadi ada dua untung atau rugi di sini. Jadi untung atau rugi karena pelepasan asetnya, kemudian untung atau rugi karena pelunasan pelunasan hutangnya. Nah, di sini kalau loss itu di debit, kalau gain itu di kredit. Nah, kemudian kita lanjutkan ini granting of equity interest. Nah, ini maksudnya adalah kita kan punya hutang. Nah, jadi hutang yang 20 juta ini, kita punya hutang ke bank 20 juta. Nah, untuk melunasi hutang yang 20 juta itu, kita terbitkan saham, kita kasih bank itu saham kita. Nah, di sini diketahui bahwa saham kita itu yang akan kita kasih ke bank itu sebanyak 320.000 lembar, di mana nilai nominal per lembar sahamnya itu adalah 10. Nah, yang 320.000 lembar dengan nilai nominal 10 per lembarnya ini itu memiliki nilai wajarnya itu 16 juta. Nah, di sini kita punya utang 20 juta, kemudian kita kasih itu saham yang nilai wajarnya itu 16 juta. Nah, berarti di sini kan kita untung kan? Kita utang harusnya 20 juta yang harus kita lunasi. Tapi kita cuma ngasih 16 juta. Berarti di sini ada gain karena pelunasan hutang kita sebesar 4 juta. 16 juta dikurang dengan 20 juta, 4 juta. Nah, kemudian seperti biasa karena kita ngasih saham berarti udah lunas dong hutang kita yang 20 juta, makanya di sini debit notes payable sebesar 20 juta. Nah, kemudian kita terbitin saham, kasih ke dia. Kalau menerbitkan saham itu selalu jurnalnya share capital ordinary. Share capital ordinary kalau diterbitkan itu modal saham diterbitkan itu di kredit letaknya. Modal saham ini itu diterbitkan di kredit itu sebesar nilai nominalnya. Nilai nominal dari saham itu kan par itu kan sama dengan nilai nominal. Jadi 320.000 kali 10 dapatnya 3.200.000. Kemudian selisihnya itu jadi share premium ordinary. Premi dari saham biasa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah pelunasan obligasi dengan memodifikasi syarat-syarat yang udah ada sebelumnya. Jadi kan di sini memodifikasi di sini itu maksudnya adalah jadi kita kan punya obligasi nih. Jadi obligasi kita itu untuk melunasi obligasi yang lama ini kita terbitkan obligasi baru. Jadi obligasi yang lama ini berarti kan terhapus tuh lunas, tapi muncul obligasi baru. Nah, obligasi barunya itu berarti itu biasanya obligasi barunya itu nilai interest rate-nya itu nilai interest rate beban bunga yang harus dibayarkannya itu biasanya lebih rendah. Soalnya kan biasanya kita ganti obligasi, kita punya utang nih. Nah, di sini misalnya obligasi. Nah, bisa notes, bisa obligasi di sini. Nah,
misalnya kita punya hutang nih, hutang kita itu bunganya itu tinggi, kita nggak mampu bayar, jadi diganti untuk meringankan kita itu dengan bunga yang lebih rendah. Nah, jadi itu maksudnya memodifikasinya. Jadi kita ganti hutang yang udah ada dengan hutang yang baru yang lebih meringankan kita daripada hutang yang sebelumnya. Nah, jadi itu kita melunasinya itu dengan hutang lagi. Nah, kemudian apa aja biasanya yang modifikasinya itu mengurangi nilai beban bunga yang harus dibayarkan. Kemudian kita perpanjang waktu pelunasannya. Harusnya hutang ini kan harus dilunasi misalnya 3 tahun. Sekarang kita perpanjang jadi 5 tahun. Jadi kan ringan orang yang bayar hutang jadinya. Nah, kemudian mengurangi nilai pokok dari hutangnya. Misalnya nilai pokoknya hutangnya itu harus dibayar dilunasi 20 juta. Ya udah lunasi aja sekarang 18 juta. Nah, kemudian yang keempat mengurangi beban bunganya. Beban bunga yang udah berjalan itu dia nggak mampu bayar, kemudian kita kurangin aja nilainya. Nah, di sini kita masuk aja ke contoh soalnya. Nah, di sini diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2015 itu bank itu memodifikasi perjanjian hutang dari perusahaan, di mana modifikasi itu dilakukan karena si perusahaan itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, kemudian bank itu merestrukturisasi hutang yang 10.500.000. Jadi hutangnya itu awalnya 10.500.000 direstrukturisasi oleh perusahaan, itu maksudnya dimodifikasinya. Jadi apa aja modifikasi atas hutang itu, ini dia. Nah, yang pertama yang hutang 10.500.000 ini sekarang jadi 9 juta aja yang harus dibayar kayak gitu. Dia harusnya bayarnya 10.500.000. Nah, bayar 9 juta aja deh. Nah, kemudian si bank ini juga memperpanjang waktu pelunasan hutang. Jadi harusnya jangka waktu pelunasannya itu harus dilunasi hutang ini tanggal 31 Desember 2015. Tapi diperpanjang sama si bank ini tanggal 31 Desember 2019. Berarti 4 tahun lagi boleh dilunasi. Nah, kemudian di sini perusahaan itu mengurangi beban bunga yang harus dibayarkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kupon, kalau misalnya di sini ini obligasi ya. Nah, obligasi itu harusnya kuponnya itu 12%, tapi 8% aja deh sekarang yang harus kamu bayar kuponnya kayak gitu. Nah, jadi di sini ini diturunkan oleh si bank kepada kita. Nah, kemudian ini gimana sih perhitungannya, gimana sih jurnalnya? Nah, kita bahas. Nah, di sini kita cari lagi berapa present value dari obligasi yang baru. Nah, ini kan obligasi yang baru nih, obligasi yang baru kan. Nah, obligasi yang baru sekarang itu nilai pokoknya itu udah ganti jadi 9 juta. Berarti kita cari nilai present value yang baru. Nilai present value itu kan untuk hutang ini kan di sini kan bukan zero interest bearing notes kan. Bukan notes payable tanpa bunga. Berarti itu cara mencari present value-nya kan itu present value pokok ditambah dengan present value bunga yang dibayarkan tiap periodenya. Nah, di sini present value dari pokoknya itu berarti 9 juta dikali dengan rumus present value yang pokok tadi, yang pokok yang udah kita pelajari. Nah, dapatnya nanti 5145,750. Nah, di mana di sini itu I-nya yang kita masukkan itu yield-nya atau effective rate-nya itu adalah 15%. Jadi I-nya itu 15%. Jadi untuk masukin ke rumus ini I-nya itu 15%, kemudian N-nya itu 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena di sini kan dari 31 Desember 2015 ke 31 Desember 2019 itu kan 4 tahun lagi. Jadi masukin nanti N-nya 4, kemudian itu aja, N-nya 4, I-nya itu 15%. Nah, kemudian untuk present value annuity-nya ini bunga yang dibayarkan tiap periodenya itu berapa, atau kupon yang dibayarkan tiap periodenya itu berapa. Nah, di sini kan 8%. Nah, 8% sekarang yang harus dibayarkan
kupon atau beban atau bunga yang harus dibayarkan tiap periodenya. Berarti 9 juta, pokok kita sekarang kan 9 juta. 9 juta kali 8% itu kan 720.000. Jadi 720.000 yang harus kita bayarkan kas setiap periodenya. Nah, kemudian kita masukin ke rumus present value annuity itu kan. Nah, berarti rumus present value annuity tadi I-nya 15%, kemudian N-nya 4. Nah, cari aja dapat segini. Kemudian ditotalkan sehingga fair value of note di sini ini itu adalah jenis hutang jangka panjangnya itu adalah not payable. Jadi jumlah present value-nya itu adalah 7201336. Jadi sekarang itu nilai present value dari nilai sekarang dari obligasi yang baru dengan pokoknya itu 9 juta dan kemudian beban bunga yang dibayarkan per periodenya itu adalah 8% kali 9 juta 720.000 dan kemudian suku bunga intrinsiknya atau bunga efektifnya itu 15% yang sebagai I-nya, kemudian N-nya itu jadi 4. Nah, dapat nanti nilai fair value-nya atau nilai wajar atau nilai present value dari obligasi yang baru itu adalah 7201336. Nah, kemudian jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya itu adalah pada tanggal pelunasan ini, pada tanggal kita pergantian ini, itu jurnalnya ini. Nah, jadi nanti itu sampai tanggal terjadi pertukaran ini, itu kita tetap bikin jurnal sebagaimana mestinya. Kita bikin jurnalnya itu jurnal interest, jurnal untuk pencatatan bunga, amortisasinya, itu kita catat sampai tanggal terjadinya pertukaran atau sampai tanggal terjadinya pelunasan obligasi. Kita catat itu sampai semuanya. Nah, kemudian di sini tambahan jurnalnya karena kita itu ganti, kita lunasi obligasi, kita lunasi notes payable yang lama, kita lunasi hutang yang lama, kemudian kita munculkan hutang yang baru, maka kayak gini jurnalnya. Notes payable yang lama kita kan punya utang itu 10.500.000 kan. Nah, 10.500.000. Nah, berarti di sini kita debitkan notes payable yang lama 10.500.000. Berarti ini udah lunas kan. Nah, kemudian kita kreditkan notes payable yang baru. Berarti ini kan muncul notes payable yang baru, hutang yang baru. Hutang yang baru itu kan dicatat sebesar nilai present value-nya kan. Nih, nilai present value-nya 7201336. Nih. Nah, kemudian hutang yang lama itu nilainya 10.500.000 yang harus dilunasi. Tapi kita di sini yang kita lunasi cuma nilainya dengan notes payable yang harganya itu lebih rendah 7201336. Berarti kan di sini kita untung kan? Kita untung karena lebih rendah notes payable yang baru nih. Harusnya kita kan ngelunasinya 10.500.000, tapi di sini cuma 7201336. Berarti di sini keuntungan karena pelunasan hutang. Nah, kemudian berarti kan ini notes payable kita yang baru. Nah, ini kita amortisasi selama umur manfaatnya sampai 4 tahun itu, sampai tahun keempat. Ini nanti pencatatannya sama. Ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Ini kan berarti nilai buku yang baru nih, nilai present value. Nah, berarti ini kan nilai present value yang baru 7201336. Nah, kemudian dikali dengan I-nya. I-nya tadi 15% kan? Berarti 7201336 kali 15% dapatnya ini. Nah, kemudian interest paid-nya yang dibayarnya itu kan 8% dikali dengan 9 juta tadi kan. Tingkat suku bunganya itu bunga yang dibayar per periodenya itu di sini dari 12% turun jadi 8%. Berarti 8% kali 9 juta kali pokoknya yang sekarang. Nah, dapat 720.000, maka ini 720.000. Kemudian amortisasinya ini karena dia diskon berarti dia menambah terus. Nah, sehingga nanti akhirnya itu akan sebesar nilai nominalnya yang baru yang ini 9 juta. Nah, kita bikin pencatatannya tiap 31 Desember atau tiap pembayaran jurnalnya atau penyesuaian nanti. Nah, kayak gitu seterusnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.